Jakarta Light Festival 2026 digelar kembali di Bundaran HI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menggelar Festival Imlek Jakarta yang digelar dari 13 hingga 17 Februari 2026. Dihiasi dengan beragam lampion dan ornamen Tionghoa yang menghiasi sepanjang kawasan Bundaran HI untuk memeriahkan Tahun Baru Imlek, nantinya menghadirkan pertunjukan LED drone, barongsai hingga tari liong. Bertemakan Harmoni Imlek Nusantara, Festival Imlek menonjolkan semangat inklusif, hangat, dan harmonis, sekaligus mengukuhkan Imlek sebagai perayaan kebangsaan dalam beragaman Indonesia. Bertemakan Harmoni Imlek Nusantara, Festival Imlek menonjolkan semangat inklusif, hangat, dan harmonis, sekaligus mengukuhkan Imlek sebagai perayaan kebangsaan dalam keberagaman Indonesia. Jakarta akan menjadi kota yang inklusif, kota global, kota bagi siapapun, bagi semua agama-agama yang diakui pemerintah, termasuk tentunya merayakan Imlek yang ada di Jakarta. Dan seperti yang saudara ketahui, warga Tionghoa atau Tionghoa ini mempunyai kontribusi yang luar biasa di dalam adat Betawi. Sehingga dengan demikian, alkulturasi yang terjadi di Jakarta ini sebagai salah satu contoh bahwa Jakarta ini memang kota yang penuh warna, colorful. Jakarta Light Festival juga menghadirkan berbagai rangkaian acara menghibur para pengunjung. Atraksi yang dinamis dan diiringi musik yang meriah menambahkan semarak perayaan Tahun Baru Imlek di ibu kota. Kita mengisi acara, jadi kita kayak nyanyi-nyanyi gitu di pinggirnya, paduan suaranya. Benar banget. Kita 22 ya, 22. Berapa nih? 8 lagu, benar. Kian Mimi, Kongsi, Jali-Jali, benar. Tanah air. Kongsi nih ya. Kongsi ya. 2, 3. Kongsi nih ya, kongsi nih. Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan untuk menertibkan jalan dan menghindari kemacetan. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi ruang rekreasi sekaligus momen kebersamaan bagi masyarakat yang mengisi libur panjang Imlek. Dari Jakarta, Berliana Melani, Leman iNews melaporkan. Pemirsa, demi menjaga toleransi, sebuah wihara di Jember menggelar pesta kue keranjang. Acara ini tak hanya didatangi umat Tionghoa saja, tetapi juga umat Muslim turut mencicipi kue identik Imlek ini. Kue keranjang identik dengan perayaan Imlek di tahun 2026 atau perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Vihara Jagatnata Maitreya di kota Jember, Jawa Timur menggelar pesta kue keranjang. Tak hanya makan kue keranjang, dalam pesta ini tamu yang datang dapat memasak bersama kue khas ini. Enak Pak, nggak seberapa manis tapi enak ini teksturnya itu dia agak kayak dodol itu, tapi enak kok ini. Kue keranjang itu digunakan untuk itu ciri khas itu Imlek, kue Imlek. Hanya keluarnya setahun sekali aja. Dibagikan ke sanak saudara atau gimana? Iya, ke sanak saudara untuk kita kalau untuk leluhur. Antusias warga non-Tionghoa nyatanya cukup besar. Acara ini tentunya untuk memeriahkan perayaan Tahun Baru Cina, sekaligus mempererat tali silaturahmi masyarakat dan meningkatkan rasa persaudaraan antar umat beragama. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Menjelang Hari Raya Imlek, pedagang pernak-pernik Imlek di Petak 9 Glodok, Jakarta Barat dibanjiri pengunjung. Mayoritas pengunjung mencari angpau hingga lampion cantik dengan harga murah. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, kawasan legendaris Petak 9 di Glodok, Jakarta Barat kembali berdenyut dengan semarak merah khas perayaan Tionghoa. Ornamen merah, lampion yang menggantung di udara, serta bangunan bergaya arsitektur Tionghoa semakin memperkuat atmosfer khas perayaan Imlek.
Lorong-lorong pasar kembali dipadati pembeli yang mencari dekorasi terbaik untuk menyambut tahun baru. Pengunjung mulai ramai berdatangan sejak pagi hingga menjelang petang, didominasi warga keturunan Tionghoa yang berburu kebutuhan perayaan. Dari berbagai hiasan yang dijual, lampion berputar menjadi salah satu produk paling diminati. Untuk lampion, harga berkisar mulai Rp100.000 untuk model standar hingga Rp2.000.000 untuk ukuran besar dengan desain khusus. Selain lampion, amplop angpau, stiker kaligrafi Mandarin hingga bunga mehua juga tetap menjadi barang yang paling dicari. Harga pernak-pernik pun bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kerumitan desain. Aktivitas jual beli di pusat pernak-pernik Imlek ini menunjukkan tren positif. Sejumlah pedagang mengaku jumlah pengunjung tahun ini lebih ramai. Para pedagang bisa mendapatkan total omzet 5 hingga 10 juta rupiah per harinya. Meningkatnya aktivitas belanja ini mencerminkan optimisme masyarakat dalam menyambut pergantian tahun menurut astrologi Tionghoa yang kali ini memasuki tahun kuda. Para pedagang berharap momentum ini menjadi titik balik kebangkitan ekonomi di kawasan Glodok. Pasar Petak 9 tidak hanya menjadi tempat belanja, tetapi juga ruang pengalaman budaya yang menyatukan sejarah, tradisi, dan kehidupan modern Jakarta. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, banyak cara untuk memeriahkan Imlek. Salah satunya adalah dengan mengikuti workshop menghias lampion yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah. Seperti apa keseruannya, langsung kita simak laporan Selena Yahya berikut ini. Suasana kebersamaan dan juga kehangatan terdapat jelas di Taman Mini Indonesia Indah pada siang hari ini, tepatnya di Balai Bundar Museum Indonesia. Jika biasanya pemirsa hanya berkeliling Taman Mini Indonesia Indah, pada kali ini pemirsa dapat merasakan kegiatan yang sangat banyak di Festival Pecinan pada tahun ini. Contohnya tepat di belakang saya, yaitu workshop lampion yang dihadiri oleh puluhan peserta mulai dari segala usia. Tidak hanya mengasah kreativitas, namun juga dalam rangka menyambut tahun baru Imlek. Dan saat ini saya akan mewawancarai salah satu peserta workshop yang ada di kegiatan pada hari ini. Halo Kak, dengan kakak siapa? Aku Kila. Oke, Kakak Kila, asalnya dari mana? Aku dari Bandung dan teman-teman juga dari Bandung. Kira-kira tahu acara ini dari mana? Oke, jadi sebelumnya kan aku dari ITB, itu datang teman-teman bareng teman-teman Jepang, jadi kita lagi pertukaran pelajar gitu. Terus kita tuh pengen mengenalkan budaya Indonesia, makanya kami ajak mereka ke Taman Mini ini gitu. Terus ternyata hari ini bertepatan ada juga workshop ini, jadi kami sekalian juga karena mereka belum pernah workshop kayak gini gitu sih. Dari sekian banyak kegiatan di Festival Pecinan hari ini, kenapa memilih workshop lampion? Karena seru pertama, dan kedua teman-teman Jepang tadi yang bener-bener pengen banget untuk ikutan gambar gitu sih. Seru banget sih, seru-seru. Kreatif, ya. Kreatif. Baik, terima kasih Kak. Ya pemirsa, tak hanya workshop lampion, tetapi juga masih terdapat banyak kegiatan di Festival Pecinan pada tahun ini. Bagi Anda yang ingin mencoba merasakan kegiatan dan juga pengalaman baru, tentunya Festival Pecinan ini masih berlangsung hingga 17 Februari mendatang. Dari Jakarta, Selena Yahya, Zulkarnain, iNews melaporkan.